Kita semua tahu madu baik untuk kesehatan, terlebih bagi orang Islam. Karena di dalam kitab sucinya dijelaskan bahwa madu adalah obat. Tapi yang ajaib dari lebah bukan hanya madunya, tapi lebahnya itu sendiri. Para matematikawan menyebut bahwa lebah adalah ahli matematika. Bagaimana bisa? Ini adalah jurnal matematika tahun 1999 berjudul The Honeycomb Conjecture, ditulis oleh seorang matematikawan Amerika, Thomas Hales. The Honeycomb Conjecture artinya dugaan sarang lebah. Yang dimaksud dengan dugaan adalah para matematikawan menduga bahwa alasan lebah membangun sarangnya berbentuk heksagonal karena itulah bentuk geometri paling efisien untuk memaksimalkan penyimpanan madu walaupun dengan bahan yang sedikit. Menariknya, dugaan ini tersimpan selama ribuan tahun tanpa bukti sampai Thomas Hales mengeluarkan makalah ini. Dan Thomas Hales membuktikan secara matematis bahwa memang tidak ada bentuk lain yang lebih baik dari heksagonal seperti yang dibuat oleh lebah. Dan itu artinya lebah lebih paham matematika dibanding kita. Pages and pages of complex mathematics. And it turns out that hexagon is the most efficient shape. Even if you allow different chambers to have different shapes, still the hexagon is the best possible one. Nah guys, tonton video ini sampai habis, kita akan belajar matematika dari lebah. Bahkan bukan hanya matematika, tapi kita juga akan belajar desain, arsitektur, dan ekonomi. Pokoknya kalian akan kagum dengan lebah, karena ternyata lebah lebih cerdas dari pejabat yang suka korupsi pengadaan bahan. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya, karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. And when you look at a perfect honeycomb of mathematics made real by bees. Ketika kalian mau membangun rumah, apa yang pertama kali dipikirkan? Yang pasti desainnya plus biayanya. Kalau uang kalian tak terbatas, ya tentu mau desain seperti apapun gak masalah. Tapi kalau uang kalian terbatas, ya tentu kalian mikir berkali-kali. Nah, ini tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga pada lebah. Lebah dalam membangun sarangnya harus turut memperhatikan desain dan biayanya. Apa maksudnya? Jadi perlu kalian tahu bahwa lebah membangun sarangnya dari lilin lebah atau wax. Dan itu didapat dari tubuhnya sendiri, dari kelenjar di bawah perutnya. Yang jadi masalah adalah untuk menghasilkan lilin lebah dari perutnya ini, lebah harus mengonsumsi madu yang banyak. Perbandingannya, untuk menghasilkan 1 ons lilin lebah harus mengkonsumsi 8 ons madu. Sedangkan untuk menghasilkan 1 ons madu saja, lebah harus bekerja keras ribuan jam terbang ke sana kemari untuk mencari nektar. Jadi biaya produksi rumahnya ini sangat mahal. Bayangkan kalian ingin membangun rumah tapi harga materialnya seperti semen dan batu bata cukup mahal. Tentu kalian berpikir gimana caranya menghemat bahan. Nah kalau begitu kalian harus belajar dari lebah. Karena lebah bisa mengatasinya dengan matematika. Nah, supaya kalian paham, kita harus mundur jauh ke ribuan tahun yang lalu ketika para matematikawan mulai penasaran mengapa lebah madu membuat sarangnya heksagonal. Pada abad ke-36 sebelum Masehi, Marcus Terentius Varro, seorang sarjana Romawi, menulis buku tentang pertanian. Di dalam bukunya dia menulis, "Bukankah ruangan di dalam sarang lebah mempunyai 6 sudut, sama seperti jumlah kakinya?" Para ahli geometri membuktikan bahwa heksagon di dalam sebuah lingkaran menampung ruang lebih banyak. Nah, tulisan dari Terentius Varro ini membuat penasaran banyak matematikawan. Benarkah lebah memilih heksagonal karena bentuk ini adalah bentuk yang memberikan area paling luas dibanding bentuk lainnya? Salah satu yang mencoba membuktikannya adalah Pappus dari Alexandria. Dia terkenal karena menulis 8 buku tentang matematika. Dalam bukunya yang kelima, Pappus menulis,
Walaupun Tuhan memberikan pemahaman terbaik dan paling lengkap tentang kebijaksanaan dan matematika kepada manusia, Dia juga membagikannya pada makhluk tak berakal. Karena manusia punya akal, Dia diberikan cara untuk menjelaskannya dan mendemonstrasikannya. Nah, konteks yang dimaksud Pappus dalam tulisannya ini adalah dia bisa menjelaskan mengapa sarang lebah berbentuk heksagonal. Maka Pappus pun di dalam bukunya menjelaskan bahwa hanya ada 3 bentuk beraturan yang bisa disusun tanpa celah. Segitiga sama sisi, persegi, dan segi 6 atau heksagonal. Dengan kemampuan di geometrinya, Pappus membuktikan bahwa dengan keliling yang sama, heksagonal lah bentuk paling efisien karena mampu menampung madu paling banyak dibandingkan segitiga dan persegi. Namun sayangnya, bukti dari Pappus ini tidak cukup, tidak menjawab secara utuh mengapa heksagonal adalah bentuk yang paling luas. Karena Pappus hanya menginvestigasi 3 bentuk beraturan tadi. Bagaimana kalau bentuknya tidak beraturan di luar 3 bentuk tadi? Nah, pertanyaan ini tidak terjawab selama ribuan tahun, sehingga para matematikawan menyebutnya the honeycomb conjecture, dugaan sarang lebah. That is actually a simple sounding question with a very complicated answer. It's one of the oldest questions in mathematics. It's got a name actually. It's called the honeycomb conjecture. Mathematicians have worked on it for thousands and thousands of years. Hingga pada tahun 1999, 2000 tahun kemudian setelah Faro menuliskannya, seorang matematikawan Amerika bernama Thomas Hales menulis makalahnya berjudul The Honeycomb Conjecture. Dalam makalah ini, Thomas Hales bisa membuktikan secara mutlak bahwa memang tidak ada bentuk lain, baik itu beraturan atau tidak, yang lebih efisien dari heksagonal. Huge paper. Pages and pages of complex mathematics. And it turns out that hexagon is the most efficient shape. Bagaimana Thomas Hales membuktikannya? Bayangkan kalian mempunyai tali dengan panjang tertentu, lalu kalian bentuk. Kira-kira bentuk apa yang paling luas? Nah, dalam matematika, pertanyaan ini sering disebut isoperimetric problem. Kelilingnya sama tapi luasnya beda. Pertanyaannya, bentuk apa yang paling luas? Jawaban singkatnya adalah lingkaran. Silakan saja hitung sendiri dengan rumus luas lingkaran dan bandingkan dengan luas bidang-bidang yang lain, dengan catatan kelilingnya harus sama. Masalahnya adalah lingkaran menjadi yang paling luas kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau dia disusun menjadi kolom-kolom, justru lingkaran menjadi yang paling sempit. Ditambah total kelilingnya menjadi sangat panjang. Kalau lebah membentuk sarangnya dengan lingkaran, lilinnya menjadi sangat boros. Maka pertanyaannya sekarang dibalik oleh Thomas Hales. Dengan luas yang sama, mana keliling yang paling pendek? Thomas Hales mempunyai rumus untuk itu, yaitu rumus ini, di mana P adalah keliling dan N adalah jumlah sisi. Coba kalian masukkan saja nilai N-nya, 3 untuk segitiga, 4 untuk segi 4, 6 untuk segi 6, dan seterusnya. Memang semakin banyak sisinya, kelilingnya juga semakin pendek. Namun ingat, tidak boleh ada celah. Sehingga yang paling mungkin disusun tanpa celah hanyalah segitiga, segi 4, dan segi 6, seperti yang dikatakan Pappus. Dan segi 6 lah yang paling pendek kelilingnya. Okay, so this edge length should be the same as this edge length, and this edge length should be the same as this edge length, and I have 6 segments going around the triangle, and I have 6 segments going around the hexagon. Here we're able to fit in 4 triangles, but if I do the same thing with a hexagon, we see that there's room to fit 6 triangles instead of 4. Tapi tidak puas sampai di situ, Thomas Hales lalu menginvestigasi adakah bentuk lain selain heksagonal yang lebih luas, baik itu beraturan atau tidak beraturan. Thomas Hales membuktikannya dengan rumus-rumus yang sangat rumit, yang kita tidak mungkin bahas di sini. Tapi yang pasti, pada akhirnya Thomas Hales tidak menemukan satupun bentuk lain yang lebih baik dari heksagonal. Bahkan jika beberapa bentuk dicampurkan, tetap susunan heksagonal yang paling luas dan paling efisien. I produced a proof that no possible other shape
Even if you allow different chambers to have different shapes, still the hexagon is the best possible. Thomas Hales juga menghitung bahwa kolom-kolom heksagonal ini akan saling berbagi dinding. Ini ibarat kalian membangun rumah nempel dengan tetangga. Kalau kalian tidak membuat dinding baru tapi menggunakan dinding tetangga, tentu materialnya akan jauh lebih hemat. Jadi Thomas Hales menghitung keliling heksagonal tadi jadi setengahnya. Nah, jadi terbukti sudah mengapa lebah membentuk sarangnya seperti ini, itu karena alasan matematis, bahwa dengan menyusunnya secara heksagonal membuat mereka bisa menghemat lilin. This has remarkable mathematical properties. The hexagonal honeycomb is the way to fit the most area with the least perimeter. Menariknya guys, itu pun baru dianalisa secara 2 dimensi. Bagaimana kalau dianalisa secara 3 dimensi? Nah, ini lebih menarik lagi. Giacomo Filippo Maraldi, seorang astronom Prancis, menemukan bahwa ternyata bagian dasar sarang lebah tidak datar, tapi mengerucut seperti belah ketupat. Dan secara presisi, Maraldi menghitung bahwa sudut belah ketupatnya selalu konsisten, yaitu tepat 70 derajat 32 menit, yang kemudian disebut Maraldi angle. Uniknya, kalau ujung-ujung belah ketupat ini disatukan, mereka saling mengunci satu sama lain seperti puzzle. Ilmuwan Perancis bernama Réaumur kemudian menantang para matematikawan untuk membuktikan apakah sudut lebah ketupat 70 derajat tersebut juga merupakan bentuk yang paling hemat material. Tantangan ini berhasil dijawab oleh seorang matematikawan bernama Samuel Koenig. Dengan metode kalkulus, dia berhasil membuktikan bahwa untuk meminimalkan luas permukaan sebuah prisma heksagonal, dia menemukan bahwa sudutnya sama persis seperti yang dibuat oleh lebah. Dan desain geometris 3 dimensi ini ketika disusun membentuk struktur yang indah yang kalau dilihat dari atas tampak simetris. Dan bukan hanya hemat dan indah, tapi struktur sel sarang lebah ini juga kuat. Nah, untuk menguji kekuatan sarang lebah, para ilmuwan mengujinya menggunakan polariskop. Polariskop adalah alat untuk mengukur kekuatan bahan dengan memperhatikan pola cahayanya yang terpolarisasi. Perhatikan bahwa semakin banyak pelanginya, maka di titik itulah bagian paling lemah dan mudah patah. Sekarang perhatikan ketika susunan persegi diuji. Tampak bahwa tekanan tidak tersebar merata ke dinding-dinding sebelahnya. Artinya di titik ini susunan persegi mudah patah. Bagaimana dengan segitiga? Segitiga sebenarnya lebih parah karena tekanan berubah jadi kompresi pada dinding horizontal. Jika dindingnya terlalu tipis, dinding horizontal ini mudah melengkung dan mudah patah. Nah, berbeda dengan heksagonal. Tekanan pada susunan heksagonal ini justru terdistribusi secara merata dalam bentuk gaya tegangan. Hal ini membuat susunan heksagonal menjadi lebih kuat walaupun tipis. Itu sebabnya bodi pesawat menggunakan lapisan aluminium yang dibentuk secara heksagonal yang disebut honeycomb sandwich. You can see that hexagonal structure. So we use this in between the skin and the honeycomb sandwich panel. Lapisan ini sangat kuat sekaligus ringan, sehingga pesawat bisa dinaiki dan terbang. As a better demonstration of the strength and stiffness of the panel, I'm actually standing on a sample of this right now. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat lebah membuat sarangnya heksagonal. Selain tadi meminimalkan bahan, sarang heksagonal juga bisa menahan beban madu yang berat. Nah guys, itulah fakta-fakta yang tak terbantahkan tentang sarang lebah. Bukti bahwa lebah ahli matematika. Maka wajar jika kemudian sarang lebah banyak ditiru manusia dalam berbagai teknologi, seperti teleskop James Webb yang menggunakan pola sarang lebah. Ya karena tanpa pola sarang lebah, teleskop ini sulit untuk menangkap cahaya dalam area yang lebih luas. And so why gold and why hexagons? The reason it's in hexagons is in the sort of efficiency of the detectors. We expect this telescope to be about 100 times more powerful than Hubble. That's crazy. Begitupun rumah kaca raksasa yang ada di UK ini. Mereka bisa menghemat rangka baja untuk membangun atap yang ringan sekaligus kuat. It's incredibly light. An 11-meter hexagon can be lifted by one man.
Bahkan helm pun disarankan para peneliti untuk menggunakan pola sarang lebah. That means that combined with the honeycomb structure, when there's an impact, the energy that's created spreads faster over a broader area. Dan tidak terhitung berapa banyak bahan yang sebetulnya tanpa kita sadari menggunakan pola sarang lebah. Dan sebetulnya bukan hanya sarang lebah yang membuat lebah ahli matematika. Carl von Friese mendapatkan hadiah Nobel karena menemukan bahwa lebah berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa matematika. Mereka menggunakan tarian lebah yang sering disebut waggle dance. Dan menariknya, sudut dan durasi tariannya secara tepat menunjukkan arah dan jarak makanannya dilihat dari posisi matahari. So the waggle dance will work with a waggle run, which will point the direction of the box that you prefer, that you visited and you like. And if it's a nest site that's a short distance, she'll do a short waggle. If it's a long distance, she'll do a much longer waggle. But the actual pointing of the waggle will show where the nest box actually is. Jadi guys, mulai sekarang ketika kalian melihat lebah, jangan hanya ingat madunya dan sengatannya, tapi ingat juga bahwa mereka adalah makhluk cerdas yang para ilmuwan sendiri bingung dari mana sebetulnya kemampuan mereka berasal. The bees knew what human mathematicians didn't know for thousands of years. Actually, I'm using know in quite a loose sense there. There's still a great deal of debate amongst biologists as to how the bees actually do it.